Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali dapat berjumpa dengan saudara. Eh, Hari ini adalah hari yang luar biasa sekali. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan dengan satu suara bersama-sama bahwa hanya Tuhan yang layak ditinggikan dan hanya Tuhan yang layak disembah di setiap bagian kehidupan kita di setiap hari. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan buat kita semua, yaitu kebenaran yang tidak terkontaminasi. Jadi ada banyak kebenaran yang orang mengatakan bahwa punya kebenaran atau mengerti tentang kebenaran, tetapi pagi hari ini saya mau sharingkan kepada kita semua bahwa ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah, yang tidak bisa terkontaminasi, yang tidak pernah salah, dan yang tidak pernah uh, berubah-berubah sampai selama-lamanya, itu kebenaran tentang firman Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudara, salah satu perkataan yang pernah disampaikan oleh seorang Pilatus, dan dia ketika dia berhadapan dengan Yesus, dan pada saat itu Pilatus bertanya kepada Yesus mengatakan bahwa apakah kebenaran itu? Jadi setiap orang punya sudut pandang, setiap orang punya perspektif, setiap orang punya pandangan, setiap orang punya pendapat tentang kebenaran. Karena kenapa? Setiap orang mempunyai penilaian, setiap orang punya penafsiran, setiap orang punya kritikan tentang sesuatu hal. Jadi setiap orang memiliki kebenarannya menurut versinya masing-masing. Nah, kalau kita lihat sekarang ini saudara-saudara, bahwa kita bisa mengakses seluruh informasi, kita bisa mengakses seluruh apapun yang kita bisa dapatkan, pengetahuan, pengalaman, ada hal yang kita pelajari, kita bisa mendapatkannya melalui beberapa situs internet, lewat media sosial dan lain sebagainya. Tetapi setiap orang yang menyajikan apa yang kita baca, yang informasi yang kita terima, setiap orang mengakui bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan kita, kita perlu melihat bahwa ada kebenaran yang tidak pernah berubah. Ada satu kebenaran yang tidak pernah tergantikan, yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang Yesus, kebenaran tentang keselamatan, kebenaran tentang panggilan Allah bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaannya adalah apakah kebenaran itu? Apakah kebenaran itu yang harus kita pelajari pagi hari ini? Nah, seorang pendeta di Los Angeles, saudara-saudara, mengumumkan pada jemaatnya bahwa setelah dia memikirkan selama 15 tahun dan setelah putranya berkata bahwa ia adalah seorang gay, ia memutuskan bahwa gerejanya bisa menerima hubungan pernikahan sesama jenis. Dan saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pendeta atau hamba Tuhan ini mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dia dengan berpikir bahwa budaya harus diterima, perkembangan zaman harus diterima, tetapi dia lupa mengabaikan atau mengorbankan hal yang terpenting, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Jelas bahwa dasar dari segala sesuatu kebenaran yang kita pegang, dasar dari segala sesuatu pandangan yang kita ungkapkan, dasar dari segala sesuatu buah pemikiran yang kita ungkapkan dalam kehidupan kita setiap hari adalah harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pendeta ini yang saudara-saudara, dia memutuskan untuk menginformasikan ke jemaat, dia mengabarkan ke jemaat, dan dia mengatakan bahwa kita harus menerima ini. Saya nggak tahu bagaimana kalau ada di antara, contohnya suatu hari nanti Pastor Andri harus menghadapi ada 2 orang laki-laki datang ke Pastor bahwa tolong berkati kami karena kami saling jatuh cinta, atau 2 orang perempuan yang sesama jenis tentunya datang bahwa kami ingin diberkati pernikahannya. Puji Tuhan di Indonesia ini saudara-saudara belum disahkan undang-undang pernikahan sejenis dan sangat ditentang oleh pemerintah kita. Kalau di luar sana, di Amerika atau di negara-negara Eropa, kalau ada orang yang tidak ada sebuah gereja atau seorang hamba Tuhan yang tidak melakukan atau memberkati mereka, maka gereja bisa dituntut, saudara-saudara. Pendeta itu bisa dituntut karena itu disahkan oleh undang-undang dan itu hak mereka untuk menikah. Nah, saya nggak bisa bayangkan Joni dan Jono bisa bergandengan tangan lewat pintu depan, saudara-saudara, lalu masuk di sini kita sambut dengan Pak Suandi. Mari kita sambut Jono dan yang ya,
Itu adalah sebuah kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali orang mengorbankan kebenaran firman Tuhan yang hakikatnya hanya untuk menerima budaya, hanya untuk menerima perkembangan, hanya untuk menerima sesuatu yang baru, tetapi lupa esensi, lupa sesuatu yang hal yang mendasarkan kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Pendeta ini membuat keputusan untuk menyesuaikan dengan budaya, dengan zaman, kemajuan zaman, dan demi cinta pada putranya sendiri, saudara-saudara. Jadi alasan yang terpenting adalah dia mengorbankan sesuatu yang pentingnya itu kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini ada banyak hal yang membuat kita bisa terpengaruh, bisa saja kita bisa terbawa arus, bisa saja kita kalau hari ini kita pilih A, besok kita bisa pilih B, karena ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak orang menawarkan hal-hal yang manis, yang indah, yang membuat kita bisa berubah arah, bisa berubah tujuan, kita bisa hilang dari sesuatu yang benar menjadi salah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh sebab itu kita perlu membutuhkan yang namanya jangkar. Nah, kalau sebuah kapal, saudara-saudara, dimanapun dia ditempatkan, dia harus, jangkarnya itu harus ditaruh di dalam laut. Jangkarnya itu harus dilemparkan ke dalam. Supaya apa? Meskipun ada angin kencang, ada badai yang menggoncangkan kapal itu, dia nggak akan berubah, dia nggak akan terhanyut, dia nggak akan ke bawah arus, dia nggak akan jauh dari tempat di mana dia berada. Karena kenapa? Ada jangkar yang menahannya, ada jangkar yang mengendalikannya, sehingga kapal sebesar apapun, saudara-saudara, tidak akan pernah terhanyut oleh situasi dan kondisi apapun. Nah, saya percaya bahwa ketika kehidupan kita didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan, ketika hidup saudara dan saya tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan, maka angin pengajaran apapun, kondisi situasi apapun, kebenaran apapun yang ditawarkan oleh dunia, saudara dan saya tidak akan mudah dipengaruhi. Karena saudara dan saya tertanam di dalam Tuhan, memiliki kebenaran, yaitu kebenaran yang tidak pernah berubah, yaitu kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu pastikan hidup saudara dan saya memahami betul bahwa kebenaran yang kita percaya hari ini, kebenaran yang kita pegang hari ini adalah benar-benar bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Karena jika tidak, saudara-saudara, maka kita akan mudah menerima hal-hal yang baru. Dunia ini menawarkan segala sesuatu yang saya bilang tadi, bahwa semua orang mengatakan punya kebenaran masing-masing. Dan dunia ini selalu menawarkan sesuatu yang manis. Dunia ini selalu menawarkan sesuatu yang indah. Dunia ini selalu menawarkan sesuatu yang menggiurkan buat kehidupan saudara dan saya. Nah, kalau kita nggak punya tolak ukurnya, kalau kita nggak punya kebenaran yang kita percaya, yaitu kebenaran firman Tuhan, maka jangan heran kita akan mudah terpengaruh, kita akan mudah percaya kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, meskipun itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di Nias itu, ketika saya pulang, dan ini sudah lama terjadi, ada kepercayaan, ada seorang yang bisa melihat masa depan. Jadi saudara-saudara di Nias itu, kalau mereka ada masalah, mereka datang ke paranormal, saya boleh mengatakan. Tapi anehnya saudara-saudara, paranormal ini pakai Alkitab, pakai ayat-ayat Alkitab firman Tuhan. Dia nggak mengatakan, dia nggak baca-baca yang ilmu hitam atau apa, tapi dia pakai ayat firman Tuhan. Nanti dia ketika datang, tolong doakan saya. Lalu dia mengatakan, kamu akan sakit ini, kamu akan begini-begini, tapi firman Tuhan begini. Bagus juga sih sebenarnya, tapi itu salah. Itu jelas salah. Ada kemudian gereja, salah satu gereja di sana, saudara-saudara, nggak boleh menyebut nama Tuhan, sebutnya Yesus. Alkitab segala macam semua diganti pakai Yesus. Perjanjian lama nggak dipakai, hanya perjanjian baru. Firman Tuhan. Dan orang mengatakan itu adalah kebenaran. Kalau doa teriak-teriak sampai kita mendengarnya juga sakit kepala, saudara-saudara. Berdoa kepada Tuhan kayak Tuhan itu tuli dan nggak mendengarkan apa-apa. Itu ada di sana. Dan ada banyak lagi yang saya tidak bisa ceritakan. Bahkan di sini mungkin kita pernah punya pengalaman, mengetahui hal yang sama, bahwa ada orang yang memakai ayat-ayat kebenaran firman Tuhan untuk menyatakan sebagai kebenaran, tetapi adalah suatu kebohongan. Bahkan di sana kalau dukun saja ngusir setan pakai Alkitab, saudara-saudara. Jadi dia ambil Alkitab, dia tebak-tebakan di atas orang yang sedang sakit supaya sembuh. Itu dukun loh, saudara-saudara. Jadi jangan bilang bahwa Alkitab itu hanya dipakai di gereja. Saya mau kasih tahu saudara, dukun juga pakai Alkitab.
Dukun juga pakai Alkitab. Pakainya apa? Ayat-ayat Alkitab juga. Makanya jangan heran di akhir zaman bakal banyak orang akan menyesatkan. Bakal banyak orang yang mengakui bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah kebenaran. Tetapi semuanya adalah kebenaran yang palsu. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa mengetahui itu palsu atau tidak palsu? Maka saudara harus memastikan hidup saudara dan saya yang saudara pegang adalah benar-benar bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Karena jika tidak, kita akan mudah terbawa arus. Kita akan mudah tergoncangkan. Kita akan mudah, yang mana sih yang benar Pastor Andri? Yang ini si A atau si B? Dan bahkan gereja saja bisa terpecah belah, saudara-saudara, yang karena punya pemahaman, pandangan yang mengatakan bahwa mereka punya kebenaran masing-masing. Nah, saya mau mengatakan begini saudara-saudara, tanpa jangkar yang tepat, Anda akan terseret dengan budaya atau opini yang memang sangat logis. Kadang-kadang orang menawarkan, meskipun itu suatu kebohongan, itu masuk akal buat saudara dan saya. Dan seringkali yang masuk akal itu orang katakan itu adalah sebuah kebenaran. Padahal sebenarnya yang masuk akal belum tentu kebenaran. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara, kalau kita nggak punya jangkar yang tepat, kalau kita nggak hidup dalam kebenaran, kalau kita nggak memahami kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi setiap diri saudara dan saya, maka kita akan terseret oleh budaya atau opini yang memang seringkali opini yang ditawarkan oleh dunia adalah masuk di akal saudara dan saya. Bahkan seringkali mudah untuk kita bisa terima, saudara-saudara. Jadi kita harus punya jangkar yang benar yang kita bisa menetapkan kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika semuanya berubah, Anda perlu kebenaran firman Tuhan. Jadi dunia ini boleh berubah, orang boleh menawarkan segala sesuatu, tetapi saudara dan saya perlu kebenaran firman Tuhan. Pegang erat kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Pegang kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup saudara dan saya. Pegang kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita, yang akan membawa kita terus hidup dalam pertumbuhan iman yang benar kepada Tuhan, saudara-saudara. Nah, apa sih kebenaran itu? Saya boleh mengatakan begini. Kebenaran bukanlah pendapat mayoritas, walaupun mayoritas menganggap itu kebenaran, namun pendapat mayoritas bisa salah. Kemarin beberapa waktu yang lalu, 2 minggu atau seminggu yang lalu heboh di Karawang atau di mana, sebuah gereja saudara-saudara di demo oleh orang mengatakan itu adalah sebuah kebenaran karena dia nggak punya izin lah apa dan segala macam. Jadi saya mengatakan bahwa kebenaran bukanlah pendapat mayoritas, walaupun mayoritas menganggap itu kebenaran, namun pendapat mayoritas bisa salah. Kebenaran tidak didefinisikan dengan motivasi, contohnya walaupun niatnya baik, tetapi kalau caranya menyalahin kebenaran itu tetap salah. Saya ini baru pendahuluan, belum khotbah, saudara-saudara. Tenang saja. Belum baca ayat soalnya, bukan tunggu-tunggu kapan baca ayat. Kebenaran bukan apa yang membuat seseorang merasa baik atau nyaman. Nah ini ya saya mau katakan, kadang-kadang berita buruk juga merupakan kebenaran. Betul ya? Nggak semua, kalau kebenaran itu harus nyaman, enak didengar. Kalau nggak enak didengar itu maka bukan kebenaran. Tapi kadang-kadang berita buruk pun bisa menjadi kebenaran. Kebenaran bukan sederetan teori yang panjang lebar dan detail. Kadang penyampaian teori-teori yang nampaknya meyakinkan bisa menjadi kesimpulan yang salah. Jadi ini saudara-saudara, kebenaran bukanlah. Jadi jangan menganggap nanti bahwa semua ini adalah kebenaran. Bukan. Nah, kebenaran tidak melulu sesuatu masuk akal. Ada banyak hal yang tidak masuk akal dan logis, tetapi bukan kebenaran. Saudara-saudara, ada banyak hal masuk logika, tapi belum tentu kebenaran. Nah, saudara-saudara, apakah kebenaran itu? Ini pertanyaan kita. Apakah kebenaran itu? Kalau ini kelas Delenter sudah ada kuisnya nih. Ya, tapi puji Tuhan. Kebenaran dalam bahasa aslinya adalah aletheia, ya, aletheia, yang artinya adalah membuat tidak tersembunyi atau tidak menyembunyikan apapun. Itu adalah kebenaran versi dari bahasa terjemahan aslinya. Kemudian menyatakan seperti apa adanya, tidak menyembunyikan atau tidak tersembunyi atau tidak menyembunyikan apapun. Nah, kemudian bagian yang keduanya adalah saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran adalah menyatakan seperti apa adanya. Bukan diada-adain, bukan dikembang-kembangkan, bukan sesuatu yang hoax, tetapi apa adanya aja saudara-saudara. Itu adalah sebuah kebenaran.
Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita, apakah kebenaran yang perlu kita percayakan dan kita percaya dan kita pegang dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ini yang saya mau sajikan, ini baru khotbah, saudara-saudara. Boleh baca, bukan silakan. 1 Yohanes 2 ayat 2:25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ya, nah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang saya mau sampaikan kepada kita, apakah kebenaran yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan ini tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 25 mengatakan, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Makanya saya menuliskan begini bahwa poin yang penting buat saudara dan saya, kebenaran yang harus kita pegang dalam kehidupan kita selama kita mengiring Yesus dalam hidup ini adalah selamat dan beroleh hidup yang kekal. Itu harus pasti dulu. Ini harus penting. Kita imani, kita pegang kebenaran ini bahwa saya ini sudah selamat dan beroleh hidup yang kekal. Kecuali kalau saudara nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka nggak perlu pegang kebenaran ini. Tetapi kalau kita semua yang hadir di ruangan ini menerima Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita yang bisa menyelamatkan kita, yang mengampuni dosa, yang membebaskan kita dari segala dosa, kutuk, hukum dan lain sebagainya, maka pegang kebenaran ini, kita, saudara dan saya selamat dan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan tadi katakan, inilah yang dijanjikan, yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Yesus sendiri saudara-saudara. Jadi saudara dan saya berjanji buat Tuhan Yesus sendiri buat saudara dan saya berjanji bahwa dia akan memberikan kita hidup yang kekal. Kita akan beroleh keselamatan. Saudara dan saya bukan hanya selamat saja, tetapi saudara dan saya diberikan hidup yang kekal. Diberikan hidup yang kekal saudara-saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mempunyai kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, inilah kebenaran yang sesungguhnya bahwa saudara dan saya telah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara dan saya diselamatkan hidupnya. Firman Tuhan di Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sorry ya, silakan bukan. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, firman Tuhan katakan dalam Efesus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Ini yang saya mau katakan, kebenaran yang gak pernah berubah. Jika saudara dan saya ada di dalam Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan. Saudara dan saya ditebus dengan harga apa? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ditebus, diampuni dosanya, diberikan kasih karunia buat hidup saudara dan saya. Inilah yang saya katakan tadi bahwa saudara dan saya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Karena kenapa? Saudara dan saya, kita sudah ditebus oleh darah. Kita ditebus, kita dosanya diampuni. Kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita dibebaskan dari penghakiman. Yang seharusnya saudara dan saya mati. Yang seharusnya saudara dan saya menerima konsekuensi dari dosa yang kita lakukan. Yang harusnya saudara dan saya mati. Tetapi oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, saudara dan saya diselamatkan, ditebus, dibayar dengan satu pribadi. Dengan satu pribadi, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Nah saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan. Nah, di dalam Kristus inilah kebenarannya. Jika saudara dan saya di dalam Kristus, saudara dan saya sudah memperoleh atau beroleh penebusan. Jadi saudara dan saya adalah bukan manusia lama lagi. Saudara dan saya bukan pribadi yang belum ditebus dosanya. Saudara dan saya di dalam Kristus, kita adalah manusia baru yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Karena kenapa? Saudara dan saya sudah ditebus
oleh Kristus. Kemudian saudara dan saya adalah sudah diampuni dosanya. Menurut apa? Menurut kekayaan Kristus. Kita nggak tahu gimana caranya Tuhan mengampuni. Apakah menghapus satu-satu dosa yang pernah kita lakukan. Tetapi satu hal yang penting, cara Tuhan untuk memberikan kita pengampunan, dia mengorbankan hidupnya di atas kayu salib dan darahnya tercurah buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ini penting saudara-saudara, makanya tadi saya mengatakan kita perlu tahu bahwa begitu hidup saudara dan saya ini sangat berharga. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan bara yang fana. Jadi kita harus mengerti betul ini saudara-saudara bahwa sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Berapa banyak di antara saudara pagi hari ini di antara kita percaya bahwa saya sudah ditebus oleh Tuhan? Ada yang gak percaya? Nanti berurusan dengan pastor habis itu. Saudara-saudara. Ya, jadi firman Tuhan katakan sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Dulu hidup saudara sebelum mengenal Tuhan. Dulu hidup saudara sebelum di dalam Tuhan. Dulu hidup kita semua sebelum kita ada di dalam Tuhan adalah hidup yang sia-sia. Enggak berarti, enggak ada nilainya sama sekali. Makanya setiap orang yang belum menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, hidup mereka adalah hidup yang sia-sia. Meskipun mereka terlihat gagah, terlihat cakep, terlihat cantik. Tetapi tanpa Yesus, hidup mereka adalah menjadi hidup yang sia-sia. Tetapi bersyukur saudara dan saya pagi hari ini yang ada di tempat ini. Semuanya ganteng, semuanya cantik. Hidup saudara juga berarti. Amin. Ya. Jadi hidup kita semua juga berarti, ada nilainya. Jadi jangan anggap bahwa hidup yang kau sedang jalani hari ini adalah hidup yang gak berarti. No, hidup saudara dan saya, Anda harus tahu, hidup saudara dan saya, hidup yang berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bercacat atau tidak bernoda. Jadi saudara dan saya ini dibayar bukan dengan emas, ditebus bukan dengan uang, ditebus bukan dengan perak, ditebus bukan dengan uang yang kita punya, bukan. Tetapi saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Firman Tuhan mencatat dengan darah yang mahal, bukan dengan bara yang fana, bukan dengan perak atau emas. Coba bayangin saudara-saudara, begitu berartinya hidup saudara dan saya. Saudara dan saya mempunyai nilai tinggi. Dan darah ini gak bisa dibayar oleh uang apapun. Seberapa hebat, seberapa kaya orang di dunia ini supaya bisa diselamatkan, gak ada yang bisa membeli keselamatan ini. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa kamu diselamatkan bukan oleh karena perbuatanmu. Kamu diselamatkan bukan karena kehebatanmu. Kamu menerima penebusan ini bukan karena kamu gagah, karena kamu cantik, karena kamu ganteng, atau karena kamu melimpah di dalam segala hal. No, tetapi itu karena kasih karunia oleh kehendak Tuhan. Ini yang beberapa hari, 2 minggu yang berturut-turut ini kita dengarkan di PA. Kasih karunia Tuhan, karena kehendak Tuhan. Kita diselamatkan saudara-saudara bukan karena kita punya hal atau bisa sogok. Kita punya orang dalam saudara-saudara. Cincailah, bayar supaya saya bisa selamat. Enggak, meskipun kita punya orang dalam yaitu Petrus di surga. Saudara dan saya gak bisa bayar. Karena itu pemberian secara cuma-cuma buat saudara dan saya. Gratis lagi. Nah kadang-kadang kita menerima yang gratis ini udah dikasih gratis, enak lagi. Saudara-saudara kadang-kadang kita gak bersyukur Bapak Ibu. Nah oleh sebab itu inilah dengan darah yang mahal. Yaitu pribadi, ada sih gak yang mau? Jangan, saya mau tanya saudara. Jangankan buat sahabat, buat teman dekatnya. Ada gak suami yang mau mati buat istrinya?
Atau istrinya mau mati buat suaminya. Suaminya korupsi. Ditangkap oleh polisi. Istrinya bilang, tolong suami saya jangan dipenjarakan. Saya aja. Karena saya tahu penjara itu sakit. So sweet kan? Saudara-saudara. Ada enggak? Atau istrinya contohnya kena masalah, ditangkap polisi, berurusan dengan polisi. Ada enggak suami mengatakan, tolong jangan istri saya ditangkap Pak polisi. Saya aja yang mau menggantikan dia. Setahu saya sampai hari ini, setahu saya, tolong koreksi nanti bisa ada yang ada ya. Setahu saya belum pernah ada. Jangankan buat sahabat, buat teman, buat keluarga yang lain, tapi buat pasangan yang hidup bersama-sama dengan dia setiap hari 24 jam, keluar kamar, dia lagi, masuk kamar, dia lagi, ke dapur, dia lagi, ke meja makan, dia lagi, di mana-mana, dia lagi dan dia lagi. Nggak mau mengorbankan kehidupannya. Bangun tidur dia lagi juga, saudara-saudara. Balik kanan, belok kanan, sama saja dia saja. Nggak mau mengorbankan. Tetapi pribadi Yesus, saudara-saudara mau mengorbankan untuk saudara dan saya. Artinya apa? Saudara dan saya itu hidupnya sangat-sangat berharga. Sangat-sangat bernilai. Ini kita harus syukuri. Inilah kebenaran yang saya mau katakan. Ini bukan kebenaran Junius Gula, tetapi ini kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Bahwa hidup saudara telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, dengan apa? Dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus tadi nggak berdosa, Yesus tadi nggak ada dosanya. Harusnya Yesus itu nggak mati, harusnya Yesus itu nggak disalibkan, harusnya Yesus itu nggak dicaci maki, harusnya Yesus itu nggak dicambuk, harusnya Yesus itu nggak dipukul, nggak ditonjok, nggak diludahi, nggak direndahkan. Harusnya dia itu udah anteng-anteng di surga, saudara-saudara. Dia udah diam-diam di surga bersama dengan Bapa. Dia udah enak-enak kehidupannya. Dia nggak harus mengalami sakit, penderitaan, hukuman yang seharusnya saudara hadapi. Tetapi oleh karena kasih, ini poinnya. Oleh karena kasih dan karunia Allah diberikannya kepada saudara. Yesus turun ke bumi, Yesus turun ke dunia ini. Dia menggantikan saudara dari segala hukuman. Dia menggantikan saudara dari segala yang harusnya saudara penderitaan. Dia menggantikan saudara dari atas kayu salib. Dia menggantikan saudara dari cambukan. Dia menggantikan kehidupan saudara dari pukulan, dari hinaan, dari direndahkan dan lain sebagainya. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Supaya apa? Saudara diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Supaya saudara dan saya bukan hanya diselamatkan saja, tapi diberikan kehidupan yang kekal. Kalau kita bisa melihat hal ini, betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Nggak semua orang melihat, dapat menerima kasih karunia daripada Tuhan. Tapi saudara dan saya dari sekian di seluruh dunia ini, dari puluhan mungkin miliaran jiwa yang ada di dunia ini, tapi saudara dan saya beroleh kasih karunia Tuhan, dan saudara dan saya diselamatkan, ditebus dan beroleh diberikan kehidupan yang kekal. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya bukan orang biasa. Amin. Saudara dan saya bukan orang-orang yang hanya biasa-biasa saja. Tidak, saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang paling berharga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat spesial. Oleh sebab itu mulai hari ini engkau harus mengerti, menghargai kehidupanmu. Bahwa saya ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Meskipun saya nggak punya apa-apa, meskipun saya masih jomblo sampai hari ini, nggak apa-apa, karena kamu masih berharga di mata Tuhan. Meskipun kamu belum punya kekasih, engkau masih belum punya anak, ataupun engkau harus menghadapi sakit penyakit, engkau harus mengalami penderitaan juga dalam kehidupanmu. Itu nggak penting, karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh darah, yaitu darah Tuhan Yesus. Amin. Jangan rusak, jangan abaikan penghargaan atau kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus memanfaatkannya. Kita harus hidup di dalam kebenaran yang seperti Tuhan mau. Nah, jadi ini saudara-saudara, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang yaitu darah Kristus. Darah Yesus sudah tercurah buat hidup saudara saya. Ngomong-ngomong, ini bukan khotbah Paskah saudara-saudara, jangan anggap ini khotbah hari Paskah, bukan. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa inilah kebenaran yang harus kita pegang. Saudara dan saya diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kecuali kalau saudara meninggalkan Tuhan, ya saudara tidak akan jadi mendapatkan kehidupan yang kekal.
Dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, tetapi keyakinan yang kekal akan keselamatan. Jadi saya mau mengatakan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Jadi saudara dan saya sudah bebas dari hukuman. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia Tuhan di setiap hari kehidupan kita. Saudara dan saya adalah menikmati berkat kemurahan Tuhan di setiap kehidupan saudara dan saya di setiap hari. Jadi makanya saya mengatakan saudara dan saya adalah bukan orang-orang yang dihukum lagi. No, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran Kristus. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dibebaskan dari keterikatan. Oleh sebab itu saudara-saudara jangan hidup lagi di dalam dosa setiap hari. Pastikan hidup saudara setiap hari adalah hidup mengasihi Tuhan. Pastikan kehidupan kita setiap hari adalah hidup yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Jangan hidup lagi di bawah kutuk dosa. Jangan lagi mau menerima hukuman lagi. Karena kenapa? Yesus sudah menebusnya buat saudara dan saya. Oleh sebab itu harusnya hidup saudara dan saya hari ini adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menikmati kasih karunia Tuhan. Hidup yang menikmati berkat Tuhan di setiap kehidupan kita. Karena kita adalah bukan orang-orang yang dihukum lagi. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan. Amin saudara-saudara. Amin. Kemudian, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagian yang kedua yang saya mau kasih tahu bahwa kita kebenaran, apakah kebenaran yang harus kita pegang dalam kehidupan kita selama kita mengiring Tuhan dalam kehidupan ini adalah kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Saudara dan saya bukan hamba lagi, bukan hamba dosa maksudnya. Kalau hamba Tuhan, iya saudara. Saudara dan saya semua di tempat ini adalah hamba Tuhan, tetapi bukan hamba dosa. Saudara dan saya adalah anak, jadi statusnya naik. Nah ini, status saudara dan saya di dalam Tuhan itu naik saudara-saudara. Jadi posisi kita harus jelas, ini kebenaran saudara-saudara. Posisi saudara dan saya di dalam Tuhan itu harus benar dan harus kita sadari bersama bahwa saya adalah anak Allah. Katakan bersama-sama, saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah, bukan hamba dosa. No. Tetapi saya adalah anak Allah. Kita bukan lagi hamba yang dapat dibeli dan dijual dalam keluarga. Melainkan kita adalah anak-anak Allah. Dia adalah Bapa kita. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, saya kalau engkau berdoa panggil ya Aba ya Bapa. Coba bayangkan bagaimana hubungan kedekatan seorang anak dengan bapaknya. Nah Tuhan itu memposisikan dia sebagai seorang ayah yang menjaga, melindungi, mengayomi, menuntun ketika meskipun kadang-kadang kita ini nakal saudara-saudara, melakukan kesalahan, lalu dia tidak menghukum kita, lalu dia nggak mengatakan kamu bukan anak saya lagi. Enggak, Tuhan nggak pernah melakukan itu meskipun seringkali kita nakal melawan, meskipun seringkali kehidupan kita nggak menurut sesuai firman Tuhan. Meskipun saudara dan saya seringkali juga jatuh di dalam dosa, seringkali bahkan kita sadari sendiri kita melakukan dosa, lalu Tuhan mengatakan, no kamu bukan anak saya lagi, kamu bukan anak saya lagi. Masih ingat saudara anak yang hilang? Cerita anak yang hilang? Kita masih ingat semua. Tapi ketika dia kembali, bapaknya menyambutnya dengan penuh sukacita, memberikan satu pesta yang luar biasa, sesuatu yang spesial. Meskipun anak ini adalah anak yang nakal sekali sih kamu, bandel sekali sih kamu, gak nurut, gak dengar-dengaran, dikasih tahu, melawan terus. Meskipun dia memberontak kepada orang tuanya, udah papa kasih semua saya harta, saya mau keluar dari rumah. Tapi meskipun bapaknya sudah memberikan semua yang terbaik buat dia, hartanya buat dia. Lalu ketika dia kembali ke bapaknya lagi, bapaknya nggak menolak dia, nggak menutup pintu buat dia. Supaya dia nggak masuk ke rumah, supaya dia nggak menikmati keindahan rumah, keindahan yang diberikan oleh bapaknya, segala fasilitas yang dipunyai oleh bapaknya. Bapaknya nggak melakukan itu, dia melakukannya apa? Sambut dia, berikan dia perayaan, berikan dia cincin, bahkan diberikan baju yang luar biasa. Nah Bapa kita di surga juga melakukan yang sama buat saudara dan saya. Bapa yang kita percayai adalah Tuhan Yesus sendiri, gak pernah dia melakukan sesuatu hal yang membuat kita saudara-saudara
Terlepas dari menjadi anak dia. Meskipun seringkali kehidupan kita nggak sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun seringkali kehidupan saudara dan saya nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meskipun seringkali kita melukai hati Tuhan. Kita membuat kecewa Tuhan dengan tindakan kita. Dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Tuhan nggak pernah menutup pintu buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara berhak mendapatkan yang terbaik dari Bapa. Amin. Adakah seorang orang tua firman Tuhan mencatat kalau anaknya minta roti dikasih batu? Enggak ada. Kalau anaknya minta roti, Pak minta roti. Ya udah nak ini makan batu aja. Enggak ada saudara-saudara. Ma, minta kue dong, minta roti dong. Minta ikan, kasih ular. Ini nak gigi ularnya. Ini ikannya. Enggak ada orang tua begitu. Orang tua yang begitu, orang tua yang error. Kurang setengah ounce saudara-saudara. Enggak ada orang tua. Nah Bapak kita juga sama, saudara-saudara. Jadi saudara dan saya bukan lagi hamba, no. Saudara dan saya bukan lagi budak, tidak. Tetapi saudara dan saya adalah anak, amin. Saudara percaya dengan itu? Saudara dan saya adalah anak Allah? Atau nggak ada yang nggak yakin saya adalah anak Allah? Coba lihat kiri kanannya saudara-saudara, yakin nggak sih dia? Wajah meyakinkan nggak dia? Bisa nggak yakin dia jadi anak Allah saudara-saudara? Ya, jadi oleh karena itu kita harus memiliki pengertian yang benar bahwa posisi kita di hadapan Bapa adalah pasti dan kokoh, nggak akan berubah saudara-saudara. Ya, nggak akan berubah. Oleh karena itu kita tidak lagi harus ragu atau merasa tertuduh. Ragu saya ini anak Allah atau anaknya siapa ya? Tanya ke suaminya, Pak saya udah beribadah selama ini tapi aku nggak yakin ya. Aku iki anak siapa? Bapakku iki siapa iki? Nggak ngerti ya sama saudara-saudara. Saya ini anaknya siapa? Saya nggak tahu. Nah hari ini saya mau kasih tahu satu kebenaran. Anda dan saya adalah anak Allah. Nah kalau saya dan saudara dan saya adalah anak Allah. DNA kita adalah DNA Kristus. Amin. Nanti ceklah pulang ke rumah kalau nggak percaya. Ya. Dalam kehidupan kita darah yang mengalir di darah kita adalah darah Kristus. Artinya karena kita adalah anak Allah. Oleh sebab itu harusnya kehidupan kita juga harusnya memberikan satu cerminan. Bagaimanakah sikap Allah seharusnya. Saya percaya seorang ayah ketika dia punya anak, DNA bapaknya itu seperti anaknya. Betul ya saudara-saudara? Bahkan kadang-kadang kita, anak itu mirip sekali dengan bapaknya ya. Beberapa di antara saudara kayak bilang ke saya, wah Kevin itu kayak bapaknya banget ya. Kadang-kadang saya juga ngaca, benar gak sih kayak anak gue? Kok nggak yakin saya? Nggak yakin saudara-saudara itu anak saya. Itu anaknya mirip mamanya banget ya, saudara-saudara. Karena kita sering mengatakan begitu ya. Karena kenapa? DNA yang sama. Anak Allah. Ini posisi kita tuh anak Allah. Sekarang saudara dan saya anak Allah. Dulu kalau ketika saudara dan saya belum di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah anak siapa? Saudara dan saya sebelum di dalam Tuhan anaknya siapa? Gak berani jawab ini saudara-saudara. Kalau saya ngomong juga gak enak sih sebenarnya. Makanya saya gak mau jawab sebenarnya. Kita adalah bukan anak Allah lah. Ya kalau saya mengatakan anak setan kan gak enak ya saudara-saudara. Ya hanya contoh barusan ya. Jadi kita adalah sebelum kita di dalam Tuhan, sebelum Yesus menebus kita, sebelum Yesus memberikan kita keselamatan dan kita memberikan kita kehidupan yang kekal, saudara dan saya bukan anak Allah. Tetapi saudara dan saya adalah hamba dosa. Saudara dan saya adalah hamba budak daripada dosa. Yang seharusnya menerima hukuman. Yang seharusnya mati. Saudara dan saya derajatnya bukan anak Allah. Tetapi musuh Allah. Firman Tuhan mencatat. Saudara dan saya bukan sahabatnya Allah. Tetapi seterunya Allah. Musuhnya Allah. Karena kenapa? Kita tidak ada di dalam Tuhan. Tapi sekarang saudara dan saya sudah ada di dalam Tuhan. Kita adalah anak Allah. Nah seorang anak Allah harus mencerminkan sikap dari bapaknya. Bapak, ibu, saudara-saudara. Makanya orang yang suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi dia orang Kristen, saya ragu bapaknya siapa. Kalau bapak kita Yesus, bapak kita adalah Allah.
Bapa kita adalah kita tahu, dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah Allah yang penuh dengan kemurahan. Dia adalah Allah yang suka mengasihi. Dia adalah Allah yang peramah, bukan pemarah, kata pastor yang kemarin sore. Dia adalah Allah yang mau mengampuni. Dia adalah Allah yang suka berdamai dengan semua orang. Dia adalah Allah yang punya sopan santun. Dia adalah Allah yang beretika. Dia adalah Allah yang disiplin. Semuanya tentang Allah. Dia adalah Allah yang memberkati. Nah, kalau kehidupan saudara dan saya di dunia ini tidak mencerminkan karakter seorang bapa, yaitu karakter Allah yang ada di dalam hidup saudara dan saya ragu kita ini bukan anak Allah. Makanya saya mau mengatakan begini saudara-saudara, ahli Taurat itu dia tahu Alkitab semuanya. Dia tahu semua perjanjian lama. Taurat semua dia kuasai. Bahkan saya mau kasih tahu saudara, bahkan di luar kepala, dia nggak buka Alkitab saudara-saudara, dia bisa sebutin. Tapi kenapa kehidupannya nggak berubah? Dia tahu banyak Alkitab, tapi kehidupannya nggak mengalami perubahan. Karena kita hanya sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang tidak mengubahkan kehidupannya. Makanya saya nggak heran kalau banyak orang hidup orang sebagai orang percaya Tuhan, sebagai anak Tuhan, yang katanya rajin beribadah, yang katanya rajin ke gereja, yang katanya rajin baca firman Tuhan dari A sampai Z udah dihafali semua, tapi hidupnya setiap hari adalah hidup yang tidak mencerminkan karakter Allah. Maka saya yakin saudara-saudara, dia adalah bukan anak Allah. Dia adalah seorang ahli Taurat atau Farisi yang hanya memenuhi pengetahuan sebagai suatu kebenaran yang dia tahu tetapi nggak mengubahkan kehidupan. Oleh sebab itu kehidupan kita setiap hari ini harus benar-benar sesuai dengan firman Tuhan saudara-saudara. Karena Bapa kita adalah Bapa, karena kita adalah anak Allah. Kalau saudara dan saya derajatnya bukan anak Allah ya weslah orang popo. Kita nggak memaklumin. Orang lain di luar sana melakukan hal yang gak benar, mencuri, kita masih bisa maklumi saudara-saudara. Ya iyalah dia bukan anak Tuhan. Coba kalau pendeta mencuri. Masa si pendeta itu bisa mencuri? Dia tahu Alkitab loh khotbah hari Minggu. Pak Junius itu kok bisa begitu ya? Dia loh khotbah hari Minggu, asistennya Pak Andri lagi. Masa begitu sih? Karena kenapa? Kita bilang, gak mungkin. Karena dia adalah... Tapi kalau di luar sana orang mencuri yang bukan siapa-siapa, kita mau, itulah, itu udah biasa kok. Gak hal yang, karena kenapa? Berbeda saudara-saudara. Makanya kehidupan saudara dan saya di dalam Tuhan itu, kehidupannya sudah diubahkan. Nah, saya mau mengatakan begini, bahwa saudara dan saya adalah bukan hamba, tetapi anak. Seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini yakin betul bahwa kita adalah anak Allah. Boleh Bu? 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ini di pasal 3 mengatakan bahwa betapa besar, lihatlah. Nah, lihatlah saudara-saudara betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut apa? Disebut apa saudara-saudara? Anak-anak Allah. Ini karena kita banyak makanya disebut anak-anak Allah. Kalau hanya satu anak Allah aja. Ya saudara kita banyak semua di sini ya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Dan memang kita anak Allah kok. Karena itu dunia ini tidak mengenal kita. Sebab dunia ini tidak mengenal Dia. Ini janji Tuhan dari mulanya. Dia bukan hanya memberikan kita keselamatan, Dia bukan hanya memberikan kita kehidupan yang kekal, tetapi Dia juga mengangkat kita, menyebut kita sebagai anak Allah. Bahkan banyak lagi yang mengatakan kita adalah sebagai sahabatnya Allah, sebagai
partnernya Allah dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya mau kasih tahu saudara, posisi saudara di dalam Tuhan ketika saudara dan saya ada menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya Juru Selamat kita. Tuhan memberikan kita penembusan dan memperoleh hidup yang kekal. Posisi kita jelas, saudara dan saya jelas, yaitu anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus yang menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Kristus, saudara-saudara. Kita akan menjadi sama seperti Dia sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ini penting. Kita harus tahu bahwa ini adalah yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Inilah kebenaran yang harus kita pegang. Bahwa pertama, saya adalah sudah diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal. Bukan karena kehebatan, bukan karena saya hebat, bukan karena saya gagah, bukan karena saya kuat, atau saya punya orang dalam yang menyelamatkan saya. Tidak, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, saya telah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah yang Yesus Kristus sendiri. Dan saya posisinya hari ini adalah saya adalah anak Allah. Anak Allah yang berhak menerima setiap janji kebaikan daripada Tuhan. Anak Allah yang berhak menerima kasih karunia dari Bapa setiap hari. Dari Allah, anak yang menerima pertolongan, anak yang menerima janji Tuhan, anak yang menerima berkat kemurahan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Ketika Anda bangun tidur, Tuhan sudah menyiapkan berkat yang terbaik buat hidup saudara dan saya di setiap hari. Amin. Ketika saudara sedang tidur, Tuhan juga sedang memberkati hidup saudara dan saya. Sebagai anak Allah, makanya kita nggak perlu kalau dulu kalau orang berdoa harus datang ke pastor, mungkin datang, saya mau mengaku dosa saya hari ini, saya sudah berdosa gini-gini dan lain sebagainya. Lalu seorang pastor mengatakan bahwa Tuhan mengampunimu bla bla dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saudara bisa datang langsung kepada Tuhan. Saudara bisa datang kapan saja, di mana saja. Anda datang, Bapa mohon ampuni saya, dosa saya sudah melakukan gini. Tuhan saya, Bapa saya membutuhkan Engkau, Bapa saya membutuhkan pertolonganmu. Kita bisa lakukan itu, karena kenapa? Posisi kita jelas. Saudara dan saya adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Jadi saya mau mengatakan begini saudara-saudara, kita memiliki posisi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena berdasarkan perbuatan kita, tetapi karena Yesus Kristus. Ini tentang Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya, bahwa hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Jangan pernah kita menyia-nyiakan begitu berharganya kehidupan kita. Saudara dan saya adalah mau rambut panjang, rambut pendek, mau orang yang tinggi maupun yang pendek, mau yang langsing maupun yang agak gede dikit atau gede banget. Saudara-saudara, pastor ketawa. Nilainya di hadapan Tuhan tetap sama. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Mau yang banyak rambutnya maupun yang kurang, saudara-saudara, ya saya nggak enak bilang botak lah, nggak suka, nggak baik. Tapi yang kurang banyak rambutnya, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Mau yang hidungnya mancung maupun tenggelam, saudara-saudara, saudara berharga di mata Tuhan. Anda adalah spesial. Mau yang matanya sipit atau matanya blok atau matanya apapun, mau suku apapun saudara, kalau Anda di dalam Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial. Amin. Yang pertama yang harus kita tahu hari ini, bahwa kebenaran yang harus kita percaya, yang kita pegang, saya sudah diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Dan yang kedua, kita bukan lagi hamba, tetapi saudara dan saya anak Allah. Aku menuliskan ini kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dan kebenaran yang saya katakan adalah kebenaran yang Yesus kasih tahu kepada kita, bahwa kebenarannya saudara dan saya sudah diselamatkan,
sudah beroleh hidup yang kekal. Kebenarannya adalah saudara dan saya bukan lagi hamba dosa, tetapi Anda dan saya adalah anak-anak Allah. Anda dan saya berharga di mata Tuhan. Ya, jadi bukan karena Anda tidak tahu, tetapi karena kita tahu hal ini dan kebenaran bahwa tidak ada dusta yang berasal daripada kebenaran. Saya mengatakan begini, Tuhan adalah penyelamatku, bukan agamaku. Yesus adalah penyelamatku, bukan agama. Nah, kalau Yesus itu agama saudara-saudara, maka ya saya sangkali ya. Tetapi dia adalah penyelamat. Dia adalah yang menyelamatkan diri saudara dan saya. Ini gambar pantai sih yang terakhir, nggak ada artinya ini. Nah, jadi Bapak Ibu ini kasih dalam nama Tuhan Yesus, pemain musik boleh maju. Ini yang saya mau kasih tahu kepada kita hari ini. Bahwa dua kebenaran yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Yang pertama adalah kita sudah diselamatkan. Dan kita diberikan hidup yang kekal. Dengan apa? Dengan darah yang mahal melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua adalah saudara dan saya bukan lagi hamba, bukan lagi budak, tapi saudara dan saya adalah anak Allah. Anak Allah yang berharga di mata Tuhan. Anak Allah yang bernilai di mata Tuhan. Anak Allah yang punya nilai lebih di mata Tuhan. Jadi oleh sebab itu mari kita sadari hal ini dan mensyukuri kehidupan kita. Kalau kita ada hari ini adalah oleh karena kasih dan anugerah Tuhan buat hidup kita. Dari sekian ribu banyak orang, dari sekian puluhan juta orang, tapi saudara diselamatkan. Salah satu menjadi bagian dalam proses keselamatan yang Allah berikan. Maka jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Mari kita manfaatkan, mari kita gunakan untuk terus hidup mengasihi Tuhan, hidup memuliakan Allah, hidup mengasihi Allah seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Haleluya. Boleh kita berdiri bersama-sama pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah menikmati berkat Tuhan di dalam ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima dan kami boleh benar-benar hidup dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan itu sehingga hidup kami boleh mempunyai pola yang berbeda, tidak sama dengan hidup kami yang lama dan tidak sama dengan kehidupan orang-orang dunia. Terima kasih Bapak dalam surga, Tuhan berkati Pastor Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam kehidupannya sehari-hari, Tuhan berkati dalam rumah tangganya, keluarganya, berkati dalam pelayanan, tugas tanggung jawabnya, semuanya Tuhan berkati, juga dalam studinya Tuhan berkati, dan biarlah semuanya ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, anak-anakmu menyampaikan persembahan, biarlah engkau menerima persembahan ini, Tuhan sucikan, kuduskan, bersihkan semuanya, boleh menjadi berkat yang luar biasa di dalam pelayanan GPKDI Tabernakel Kasih, dan balaslah mereka yang sudah memberi persembahan dengan berkat Tuhan berlipat kali ganda dibandingkan dengan kurban persembahan yang mereka sudah sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anakmu ini Tuhan, berkati jemaatmu Tuhan, berkati para aktivis, para pengerja, para diaken, para hamba Tuhan dari GPKDI Tabernakel Kasih. Tuhan berkati dan Tuhan sendiri berikan kesehatan sempurna kepada kami. Jauhkan kami Tuhan dari virus corona. Jangan sampai ada satupun dari kami yang terpapar virus corona. Tuhan berikan kesehatan sempurna dan kekuatan. Tuhan berkati juga akan perekonomian anak-anakmu Tuhan, keuangan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tolong Tuhan berkati agar di masa-masa yang mungkin mulai berat di dalam perekonomian Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata bagi anak-anakmu ini. Tuhan turunkan berkat-Mu Tuhan di dalam perekonomian anak-anakmu ini dan pekerjaan mereka dan keuangan mereka. Tuhan berikan kecukupan dan Tuhan sendiri yang akan memeliharakan kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Bapa dalam surga, tariklah kami terus semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin terbuka mata rohaninya untuk bisa melihat apa yang terjadi di akhir zaman ini Tuhan. Semakin dekat pada hari-hari terakhir, dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang-orang yang semakin peka. Anak-anak Tuhan yang boleh semakin peka akan petunjuk Tuhan di dalam firman Tuhan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, sungguh nyata apa yang Tuhan nyatakan melalui semua hal.
untuk memberitahukan kepada kami harus segera menyiapkan diri untuk sebuah pengangkatan gereja Tuhan yang maha dahsyat, luar biasa yang akan terjadi tidak lama lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, dan kami mengucap syukur kalau kami boleh tetap menikmati Tuhan kondisi kota Bandung yang tidak diharuskan mengalami PSBB lagi, tetapi kami boleh masih bebas untuk pergi dan sebagainya. Tapi tolong kami ya Bapa, agar kami boleh berhati-hati, sungguh-sungguh berhati-hati, dan kami boleh tidak memanfaatkan situasi yang ada dan bisa membahayakan kami semua. Bapa dalam surga, kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan. Program pemerintah di dalam pengadaan vaksin, biarlah Tuhan sendiri yang menolong, dan Tuhan juga yang akan mewujudkan akan vaksinasi ini boleh terjadi, boleh dilakukan oleh seluruh penduduk Indonesia. Dan Bapa dalam surga, tolong ya Bapa, agar kondisi yang mengerikan dari akibat COVID-19 ini boleh benar-benar ditekan dan boleh dikurangi sedemikian rupa. Mereka yang meninggal dunia, mereka yang terpapar akan virus corona ini, Tuhan tolong Tuhan agar mereka diberi keluarganya juga diberi penghiburan dan kekuatan, dan Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini sedang dirawat. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tolong ya Bapa agar penginjilan di Indonesia boleh semakin terbuka dengan nyata, dan situasi ini tidak dimanfaatkan oleh kuasa setan iblis, kuasa kegelapan yang mau menghancurkan kekristenan. Tapi biarlah Tuhan, kekristenan boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan Tuhan, dan kami serahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kami buka hati kami saat ini untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, bersama dengan kita, mempersiapkan kita sampai tiba waktunya ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita dan membawa kita masuk di dalam surganya yang mulia, di dalam kasih kemurahan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah semua ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima